Halo guys, lagi heboh nih mengenai persoalan pasukan berani mati Jokowi yang saat ini tengah bersiap-siap untuk memasuki Jakarta. Sekitar 20.000 pasukan siap membela Pak Jokowi. Nah, hal ini membuat sebagian besar rakyat Indonesia bertanya-tanya bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini melakukan kesalahan apa sehingga membutuhkan pembelaan dari pasukan berani mati, dan tujuan mereka sebenarnya apa, dan siapa yang mereka akan lawan. Nah, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar para netizen terkait dengan kekonyolan gerombolan ini. Dan untuk itu langsung saja kita ke videonya. 20.000 pasukan berani mati siap mas Jakarta. Wow, the best. The best. Berita seperti ini yang ditunggu-tunggu. Gua mau lihat, gua mau tengok. Orang mana ini pasukannya? Orang Kalimantan, orang Jawa, atau orang Papua? Silakan datang ke Jakarta ya, ditunggu. Ngakak gua melihat berita ini. Gua kira demi rakyat, ternyata demi Mulyono. Apa yang telah dibuat Mulyono sehingga kalian berani mati untuk dia? Apa yang telah dia buat kepada Anda? Berapa duit yang telah dia keluarkan untuk kalian? Hah? Sungguh menyedihkan melihat diri kalian yang hina ini. Kalian tengok suatu saat nanti, bukan kami yang menghancurkan keluarga Mulyono, tapi Tuhan. Tuhan. 20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Tapi ini ada orang mau segerombolan orang ya kan bela Jokowi siap mati. Wah. Kalau mikirnya coba, otak. Semudah itukah bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Ada yang lucu dari para pendukung Pak Jokowi ini. Saya heran mengapa bisa mereka menggunakan nalar yang sangat tidak cerdas, nalar yang sangat janggal, dan nalar yang sangat aneh. Saya membaca di beberapa media bahwa katanya ada pasukan berani mati yang siap melakukan apel akbar pada bulan ini, akhir bulan ini, untuk membela Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mau dibela dari mana? Dari hal apa? Dari perilaku korupsi kah? Dari pelanggaran jabatan kah? Atau dari perbuatannya yang benar terhadap negara? Jadi dibela ini dalam rangka apa, dan kenapa harus sampai ada yang namanya pasukan berani mati membela Pak Jokowi? Mereka ini makhluk-makhluk dari mana? Saya juga bingung. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran dan hati mereka mendeklarasikan diri untuk apel akbar pasukan berani mati membela Jokowi? Siapa yang menyerang Jokowi? Siapa yang mengganggu Jokowi? Tidak ada di Republik ini yang menyerang Jokowi, menakut-nakuti Jokowi, menyerang Jokowi. Beliau aman, buktinya setiap hari cenganges-cengenges pergi ke sana ke sini di bawah pengawalan pasukan pengamanan presiden, nyaman dan tidak ada yang mengganggu. Kalau yang mau dianggap adalah orang-orang yang kritis dan melakukan kritik terhadap Jokowi dianggap adalah gangguan dan harus dihadapi dengan pasukan berani mati. Waduh, saya pikir ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang harus di-upgrade otaknya, harus di-upgrade hatinya, harus di-upgrade cara berpikirnya, bahwa tidak ada yang perlu dibela dari Jokowi. Bahwa kritik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kalangan intelektual, mahasiswa, masyarakat, itu adalah hal biasa. Kalau Anda tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Sebaiknya di rumah saja, mencuci kamar mandi sendiri, menyapu kamar mandi sendiri, dan lain-lain pekerjaan di rumah. Maka Anda tidak akan pernah dikritik oleh publik. Yang mengkritik Anda mungkin keluarga Anda saja kalau kerjanya tidak bersih. Tapi ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda harus siap dikritik. Jadi tidak usah sok-sok hebat, sok-sok jago bicara tentang pasukan berani mati bela Jokowi. Saya juga bingung ya. Semudah itukah bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Mungkin Anda bersin-bersin saja atau demam saja sudah kalang kabut cari dokter, berobat menggunakan BPJS, ngantri jam 4 pagi untuk cari obat supaya tidak mati. Lantas Anda mau berani mati untuk Jokowi? Nalar Anda itu di mana? Saya heran. Saya benar-benar heran. Saya berharap bahwa hal-hal seperti ini harusnya Pak Jokowi mengeluarkan statement untuk menghentikan para pendukungnya berlaku barbar, berlaku tidak benar, dan berlaku aneh.
Pak Jokowi harusnya menghentikan semua itu dan melarang adanya deklarasian atau apel akbar pasukan berani mati untuk bela Jokowi. Lah Pak Jokowi itu tidak perlu dibela kok. Pak Jokowi tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Pak Jokowi cengangas-cengenges setiap hari belusukan ke sana ke sini bawa bansos happy-happy kok disambut masyarakat. Jadi pasukan berani mati ini untuk apa? Apakah Anda menjadikan ini hanya sebagai ajang untuk mendapat rezeki? Saya tidak tahu juga. Tapi jelas saya berharap kepada Pak Jokowi untuk bersikap tentang ini. Pak, Bapak jangan bangga kalau ada pasukan-pasukan berani mati yang bela Bapak. Harusnya Bapak malu dengan adanya kebodohan masyarakat seperti itu yang ternyata menurut saya justru Bapak manfaatkan untuk kepentingan politik Bapak. Kasihan negara ini Pak. Berhentilah melakukan hal-hal seperti itu. Siapapun yang mencoba menggalang kekuatan untuk pasukan berani mati bela Jokowi itu, sampaikan kepada mereka Pak Jokowi, berhenti dari kedunguan dan kebodohan. Belalah keluargamu, belalah nasibmu, belalah masa depanmu. Tidak perlu membela Pak Jokowi yang sekarang kaya raya, happy-happy, bahagia di atas segala penderitaan masyarakat bangsa ini. Ingin tanya sedikit aja kewarasan kalian. Pasukan berani mati bela Jokowi. Yang kalian bela itu apa? Di akhir masa jabatannya, Jokowi ninggalin utang hampir 9.000 triliun. Beberapa tahun kemarin di kantongnya ada 11.000 triliun. Lah kalau Jokowi ini orang jujur, harusnya kita kan plus nih, surplus ini. Ya kan, utang kita hampir 9.000 triliun. Di kantongnya ada 11.000 triliun. Harusnya kan kita surplus 2.000 triliun. Tapi faktanya kan enggak. Tapi ini malah kalian bela. Nah kalau kalian tuh bela masyarakat Rempang tuh 10 juta genset itu yang nganggur. Di Papua sana banyak orang-orang yang makan itu loh. Sekedar makan harus barter. Terus penanganan hukum di era Jokowi, mana yang ada nilai plusnya? Loh, beberapa alasan tadi, apa yang membuat kalian itu rela mati untuk Jokowi? Sementara rakyat tuh yang jumlahnya jutaan jadi korbannya Jokowi. Loh, kalian ini pasukan apa sebenarnya? Harusnya kan kalau kalian tuh orang waras, orang pinter, bela itu rakyat yang ditindas Jokowi. Lah kok malah bela Jokowi yang tidak ada nilai plusnya? Lah kan aneh kalian. Gimana sih mikirnya? Terserah kalian lah. Sebodoh amat deh. Takbir. Yap, saya kira itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan aksi yang akan dilakukan oleh pasukan berani makan bansos, yang lagi dan lagi kelompok ini menunjukkan kekonyolannya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Pak Mulyono selama ini bebas saja berkeliaran, aman-aman aja, tidak ada gangguan sama sekali. Kalaupun yang mengkritisi dianggap sebagai pengganggu, saya kira orang-orangnya Mulyono memang betul-betul rusak dan harus belajar mengenai demokrasi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.